Ya, anak-anakku kelas 12 bertemu dengan saya, dengan Bapak ya, Mariano Nathanael, SEC Ekspedisi, gelar saja ya. Kita akan belajar fisika sepanjang 1 tahun ini selama kalian kelas 12. Dan tentu saja pada awal-awal ini kita akan masuk daring, entah sampai kapan, mungkin sampai Oktober atau mungkin sampai Desember daring, gitu ya. Januari kita baru bisa tatap muka seperti biasa. Tapi sebelum kita masuk materi, Bapak mau kasih penilaian. Bagaimana cara Bapak nilai? Nah, caranya Bapak nilai ada 3, tentu penilaian utama SMA ada 3 ya, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita akan bongkar satu-satu bagaimana menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam pembelajaran fisika yang sangat menyenangkan, yang sangat menantang, yang sangat menggugah ini. Amin. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara Bapak menilai sikap? Yang Bapak nilai, pertama kita lihat yang bawah dulu nih ya. Nilai sikap siswa mula-mula, Bapak kasih 90, karena Bapak yakin kalian siswa-siswa yang hebat, siswa-siswa SMA 2 yang bermoral, yang berakhlak, yang santun, ya. Bapak yakin itu, makanya Bapak kasih nilai 90. Tapi ini bukan nilai awal akhir, ini adalah nilai mula-mula. Nilai ini akan berubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan bertambah, kapan berkurang? Yang pertama adalah kehadiran, tepat waktu atau tidak. Ya, jika tepat waktu, Bapak kasih +1 untuk setiap pertemuan. Nah, kalian nanti klik kehadiran presensi yang ada di Google Classroom. Kalau kalian klik sebelum batas, maka kalian dianggap tepat waktu. +1 nih, jadi 91 gitu ya. Kalau kalian terlambat, mohon maaf, -1. Bisa berkurang ya. Kalau kalian tidak hadir, tanpa alasan jelas, -5. Nggak jelas kenapa nggak hadir. Kalau kalian hadir dengan alasan yang jelas, ya poinnya 0 lah. Ya namanya juga nggak hadir gitu ya, tapi kasih alasan, Bapak bisa terima. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan poin. Apa itu alasan jelas? Surat dokter. Apa itu alasan jelas? Surat orang tua. Kalau izin, kalau sakit, surat dokter. Oke. Kemudian untuk ketepatan waktu pengumpulan tugas, Bapak nggak lihat isi tugasnya nih ya, Bapak melihat tepat waktu nggak ngumpulin tugasnya. Nanti akan dikasih batas waktunya, kalian kelihatan nanti kalau ngumpulin terlambat atau tidak di Google Classroom. Kalau ngumpulin tepat waktu, Bapak kasih +1. Kalau ngumpulnya terlambat, -0,5 poin per jam, gitu ya. 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau kalian terlambat 1 menit, kurangi -0,5, terlambat 59 menit, kurangi -0,5, oke? Kira-kira seperti itu. Kalau kalian tidak mengumpulkan, wis, -10 ya, -10. Nah, nilai ini pun ada nilai yang subjektif tergantung Bapak, yaitu dari frekuensi interaksi ya. Kalian berinteraksi dengan Bapak, interaksinya bukan cuma siap hadir, siapa ya terima kasih, bukan itu yang dimaksud interaksi yang dimaksud di sini adalah kalian tanya jawab. Pak, saya nggak ngerti konsep ini, Pak, saya kurang ngerti soal ini, Pak, saya kurang ngerti bagian ini, tanyakan. Nanti juga Bapak bisa nilai bahasa yang digunakan. Kalian bahasanya santuy atau tidak gitu ya. Atau bahasa anak gaul, bahasa anak gaul mah bukan bahasa pendidikan. Ya, gunakan bahasa yang baik, bahasa yang bermoral, bahasa yang berakhlak. Dan juga ada lain-lain sebenarnya. Ini nilai subjektif, bisa Bapak tambahkan, bisa Bapak kurangi. Maka nilai 90 ini bisa menjadi nilai akhirnya. Kalau masih 80 ke atas, Bapak masih nilai kalian sangat baik. Oke, kalau kalian nilainya di antara 70 sampai 79, nilainya baik. Bapak yakin kalian pasti dapat 80 ke atas. Kecuali kalian memang malas, kalian tidak mau ngumpulin tugas, kalian nggak peduli, kalian nggak suka sama fisika. Well, kita akan lihat nanti. Oke, ini adalah penilaian sikap. Bagaimana dengan penilaian pengetahuan? Nah, penilaian pengetahuan itu bicara isi tugas sesuai yang diminta. Bapak kasih nilai tugasnya 100 maksimal. Kalau sikap Bapak nggak berani kasih 100 artinya sikap yang sangat sempurna, itu cuma miliknya yang di atas, oke? Tapi kalau pengetahuan, Bapak bisa batasi, sehingga bisa dapat nilai 100. Kalau terlambat, -5 per jam, ya nggak ada cerita. Terlambat, -5 per jam, terlambat 1 menit, -5. Terlambat 59 menit, -5. Ya. Kalau kalian tidak kumpulkan, maka tidak ada nilai tugas, 0 nilai tugasnya. Kemudian tes daring, ada tes daring. Tes ini hanya akan ada 2 kali saja, yaitu untuk PTS dan untuk
PAS. Nilainya sesuai nilai yang diperoleh, dapat 20 ya 20 aja. Dapat 100 ya 100 gitu ya. Nah, nilai P adalah 75% tugas ditambah 25% tes. Jadi tes ini hanya bobotnya 25%. Nilai akhir untuk di rapot adalah 60% dari nilai P, nilai yang ini nih, ya, Bapak ambil 60%, 40%-nya Bapak ambil dari nilai keterampilan. Jadi keterampilan nanti akan pengaruh kepada pengetahuan, tapi bobotnya lebih kecil. Itu penilaian pengetahuan. Bagaimana dengan penilaian keterampilan? Nah, keterampilan itu adalah keterampilan melakukan praktikum. Nanti kalian akan ada sekali 2 kali praktikumnya. Kemudian keterampilan membuat laporan praktikum, keterampilan melakukan presentasi. Ya, ini bisa ada, bisa tidak. Nanti kita lihat nilai K adalah rata-rata poin-poin di atas. Nilai rapotnya adalah 60% dari keterampilan dan 40% Bapak ambil dari pengetahuan. Tentu bobot lebih besar ada di dalam keterampilan. Inilah cara Bapak menilai selama pembelajaran daring. Kita interaksinya cuma memakai Google Classroom, ya, itu yang utama. Kalau WA itu hanya sekedar pengumuman-pengumuman saja. Tapi interaksi untuk tugas, interaksi untuk video pembelajaran, interaksi LKS, materi, ulangan, kita akan menggunakan Google Classroom. Baik, demikian. Semoga kalian memahami pengantar ini. Nah, untuk video berikutnya, ya, kita akan mulai masuk pada materi. Terima kasih.